Menurut Robert Strauss, bahwa isi Bible Kristen itu masih 18% dianggap asli. Tapi saya bukan 18%, 5%. Robert Strauss, ya. Nah, teman-teman, Robert Strauss yang dikutip oleh Ustadz Yawaloni adalah seorang aktor asal Amerika. Shalom teman-teman, ini Erik Tuhan, bertemu kembali dengan saya Kersawo di channel ini. Di kesempatan ini saya akan mengajak kita menyaksikan video dari Ustadz Yahya Waloni. Dia adalah seorang mu'alaf, katanya mantan pendeta, dan dia diundang di mana-mana saat ceramah karena statusnya sebagai seorang mu'alaf mantan pendeta. Nah, di kesempatan ini saya pikir Ustadz Yahya Waloni sudah tobat ya setelah dia keluar dari penjara. Ternyata tidak juga. Dia ceramah, dia masih saja membahas kekristenan, bahkan menuduh kekristenan dengan tidak benar. Seperti apa video dari Ustadz Yahya Waloni? Mari kita simak berikut video ini. Tapi sebelumnya saya mau kasih tahu ibu bapak, agama Yahudi itu namanya Yudaisme. Kitabnya Talmud, bukan Taurat. Agama Kristen, kitabnya Perjanjian Baru. Perjanjian Lama adalah adopted, diadopsi dari kitab Syair, Tenat, Torah, Nebi'im, Ketubim yang ada dalam konteks teori kitab Yahudi. Sedangkan agama Islam, kitabnya adalah Apokalipsis, Wahyu. Tidak ada satupun prakata kodrat yang mengatakan di dalamnya apokripa atau kitab-kitab palsu. Susunan secara akademik, teks ilmiah. Ketika hari yang ke-8, jadi anak bayi itu dikangkang. Ada saya pernah lihat mereka sunat anak bayi umur 8 hari itu, kakinya dikangkang, diangkat cirinya, baru dipotong yang laki-laki. Umur 8 hari disunat. Ini betul nggak Ustaz? Periksa aja kitab suci Kristen. Lukas pasal 2 ayat 21, Perjanjian Baru, New Testament. Pada hari yang ke-8, anak itu dilahirkan, disunat dan diberi nama Yesus. Masih ada itu Injil asli yang masih tertulis. 95% tale plus superstition becomes nonsense. Dongeng tambah tahyul sama dengan omong kosong. Tapi 5% masih ada kata-kata yang asli. Menurut Robert Strauss, bahwa isi Bible Kristen itu masih 18% dianggap asli. Tapi saya bukan 18%, 5%. Karena saya sudah meneliti dan melihat mana yang bohong, mana yang palsu, mana yang kontroversial. Ya, itulah cuplikan video dari Ustadz Yahya Waloni ya. Ada beberapa hal yang sangat penting yang perlu kita jawab dari apa yang disampaikan oleh Ustadz Yahya Waloni. Mungkin banyak juga di antara teman-teman yang mendengar video ini yang bingung. Sebenarnya Ustadz Yahya Waloni maksudnya apa sih? Ya, itulah Ustadz Yahya Waloni ya. Membingungkan banyak orang karena memang apa yang disampaikannya itu hanya karangan-karangan beliau saja. Ya, misalnya saja soal kitab orang Yahudi. Dia katakan kitab orang Yahudi itu bukan Taurat ya. Dia nggak mengerti isi dari kitabnya orang Yahudi. Apa saja sih kitab dari orang Yahudi itu? Kitab Yahudi itu disebut Talmud ya, atau Tanakh yang sangat dikenal. Di dalamnya ada kitab Taurat ya, dan juga ada kitab Nevi'im, dan juga ada kitab Ketuvim. Itu adalah kitab-kitab baik Taurat, juga kitab para nabi, dan juga tulisan-tulisan. Itu isi di dalam kitab daripada orang Yahudi. Kemudian dia juga menyinggung soal sunat ya, karena Yesus juga disunat pada hari ke-8 dan itu disampaikan juga oleh Ustadz Yahya Waloni di dalam videonya. Ya iyalah, Yesus harus disunat karena memang dia dilahirkan dari keturunan Yahudi. Orang Israel itu terikat dengan perjanjian bahwa setiap anak yang lahir laki-laki itu harus disunat, dan disunatnya itu pada hari ke-8, dan itu dikerjakan oleh orang Israel atau orang Yahudi. Kemudian yang paling memilukan atau yang paling memalukan dari apa yang disampaikan oleh Ustadz Yahya Waloni, bahwa kitabnya orang Kristen itu 95% itu dongeng, hanya 5% saja
yang asli. Benarkah demikian? Tentu tidak ya, karena kita percaya bahwa Alkitab itu adalah wahyu Allah. Allah sendiri yang mewahyukan firman-Nya kepada para penulis dalam Alkitab. Nah, itulah sebabnya kita percaya bahwa Alkitab yang kita pegang ini adalah firman Allah. Dan Allah menjaga firman-Nya. Kemudian, dia mengutip salah seorang peneliti, katanya ini ya, namanya Robert Strauss ya. Kita mau dengar dulu siapa peneliti yang dikutip oleh Ustadz Yahya Waloni untuk mengatakan bahwa Alkitabnya orang Kristen itu hanya 18% yang asli. Kalau Ustadz Yahya Waloni hanya 5% yang asli. Kita mau dengar siapa peneliti yang dia kutip. Menurut Robert Strauss, bahwa isi Bible Kristen itu masih 18% dianggap asli. Tapi saya bukan 18%, 5%. Oke, sekarang kita masuk ke Google ya. Kita mau cari tahu siapa Robert Strauss ini ya. Robert Strauss ya. Nah, teman-teman, Robert Strauss yang dikutip oleh Ustadz Yahya Waloni adalah seorang aktor asal Amerika. Kalau jemaatnya kritis, mereka akan mencari tahu siapa Robert Strauss yang dia kutip. Katanya kan Robert Strauss mengatakan bahwa Alkitabnya orang Kristen itu 18% yang asli, selebihnya dongeng. Dan Ustadz Yahya menambahkan kalau dia mengatakan Alkitab orang Kristen itu hanya 5% saja yang asli. Selebihnya atau 95% lainnya adalah dongeng. Nah, Robert Strauss ini adalah seorang aktor Amerika. Saya pikir tadi menurut Robert Strauss, dia adalah seorang teolog besar, penulis, dan juga peneliti, seorang arkeolog, ahli sejarah, ahli filsafat, ahli biblika. Ternyata tidak, dia adalah seorang aktor. Lucu sekali. Tapi ini tidak dipahami oleh para pendengarnya. Itu yang membuat kita sedih ya. Nah, seharusnya mereka kritis siapa Robert Strauss-nya. Jadi tidak benar ya, Robert Strauss tidak ada penelitiannya, apa tulisannya, apa karyanya, dan itu tidak dijelaskan. Dan Ustadz Yahya Waloni sedang membohongi jemaat yang mendengarkan dia di dalam video tersebut. Nah, apa yang ingin saya katakan di dalam video ini, teman-teman? Kalau Anda ingin mengerti iman kekristenan, dengarkan para teolog yang benar, baca buku-buku teologi Kristen yang bertanggung jawab, yang akademis, yang juga dapat dipertanggungjawab secara ilmiah, baik secara sejarahnya, arkeolognya, dan juga studi biblikanya. Itu penting diperhatikan supaya tidak sembarangan mengutip, sehingga kita mengerti, oh ini ternyata dasar dan juga argumentasi kenapa iman kekristenan sampai seperti ini. Jadi kami percaya bahwa Alkitab itu adalah firman Allah. Seharusnya Ustadz Yahya Waloni berhentilah, jangan membohongi umat. Itu saja, sampai ketemu di video selanjutnya. Tuhan berkati, shalom.